Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Gita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dinamika kependudukan benua Asia. Yang pertama, pertumbuhan dan jumlah penduduk Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Sepertiga luas permukaan bumi adalah benua Asia. Begitu pula dengan jumlah penduduk yang hampir 60% penduduk dunia tinggal di Asia. Pertumbuhan penduduk benua Asia tertinggi di dunia. Hal ini karena Asia memiliki potensi alam yang mendukung pemenuhan kebutuhan penduduk. Kondisi tersebut mengancam ketersediaan sumber daya alam. Kondisi alam beberapa negara di Asia saat ini telah menunjukkan banyak kerusakan akibat eksploitasi para penduduk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Eksploitasi terhadap alam ya. Kemudian di saat ini kalian dapat lihat jumlah penduduk di benua Asia menurut kawasannya, yaitu kawasan Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, dan Asia Tengah. Lanjut, jumlah penduduk terpadat. Beberapa negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terpadat, yaitu Tiongkok, India, Indonesia, dan Pakistan. Wilayah Asia Barat dan Asia Tengah memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dari wilayah benua Asia lainnya. Nah, di sini Tiongkok dan India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia. Kedua negara ini mempunyai penduduk lebih dari 1 miliar. Pemerintah Tiongkok pernah membuat kebijakan satu anak untuk setiap keluarga. Meskipun demikian, kebijakan tersebut kurang berjalan optimal. Kebijakan satu anak di Tiongkok ini mulai diterapkan pada tahun 1980-an untuk menekan angka kelahiran hingga 400 juta jiwa. Kenyataannya, kebijakan satu anak ini tidak berjalan efektif dan justru menyebabkan kenaikan jumlah penduduk. Pada akhir tahun 2015, pemerintah Tiongkok mengakhiri kebijakan satu anak. Jadi, setiap penduduknya bisa mempunyai 2 anak. Nah, hal itu berdasarkan keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan, salah satunya terkait dengan ketersediaan tenaga kerja dalam negeri. Nah, selain Tiongkok, kemudian India. India menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. India merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan. Pertumbuhan penduduk di India diperkirakan dapat melampaui Tiongkok. Para pakar kependudukan memperkirakan India menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, India tidak terlepas dari masalah kependudukan. Salah satu yang terkenal adalah tingginya jumlah penduduk usia lanjut. Lanjut di pertumbuhan dan jumlah penduduk di Asia. Komposisi penduduk benua Asia berdasarkan usia dan jenis kelamin. Jenis kelamin sekitar 52% penduduk pria dan 48% penduduk wanita. Benua Asia memiliki jumlah usia produktif yang cukup tinggi. Sekitar 25% penduduk berusia di bawah 15 tahun. 8% lebih dari 65 tahun. Dan persentase 15-65 yaitu usia produktifnya sekitar 67%. Hal ini mendorong pada perekonomian yang pesat sehingga kesehatan dan usia harapan hidup masyarakatnya tinggi. Karena apa? Karena mereka tersedia banyak usia produktif yang dapat memanfaatkan dirinya untuk kebutuhan tenaga kerja. Jadi tidak akan kekurangan tenaga kerja karena cukup banyak ketersediaan penduduk yang berusia produktif kayak gitu. Selanjutnya, Human Development Index atau disingkat HDI, dalam bahasa Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia. Pengertiannya, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia adalah gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita sebuah negara. Nah, jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang. Lama pendidikan yang lebih lama maksudnya rata-rata pendidikannya tinggi dan pendapatan per kapitanya yang lebih tinggi. Kita lanjut. Di sini merupakan suatu negara-negara yang sesuai dengan indeks pembangunan manusianya.
dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Sangat tinggi ada negara Singapura, Jepang, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Yang memiliki indeks tinggi yaitu negara Oman, Malaysia, Iran, Sri Lanka, Lebanon, Thailand. Sedang yaitu Indonesia, Myanmar, Pakistan, Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Dan yang terakhir yaitu indeks pembangunan manusia cukup rendah yaitu Afghanistan, Yaman, dan Suriah. Selanjutnya kita masuk ke kondisi sosial budaya penduduk benua Asia. Jadi, benua Asia ini memiliki kenampakan alam, salah satunya itu sungai. Nah, sungai ini membentuk lembah yang subur, sehingga cukup banyak peradaban tua di Asia, salah satunya lembah sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia, sungai Indus dan Gangga di India, dan sungai Kuning di Tiongkok. Jadi dulu masyarakat itu tinggalnya di sekitar lembah sungai. Karena apa? Mereka menempati wilayah yang subur. Kemudian ras di benua Asia. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Yang pertama, Asia Utara dan Asia Tengah. Mayoritasnya ras Kaukasoid atau ras Europoid. Kemudian yang kedua, Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar adalah ras Mongoloid. Yang ketiga, Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Yang keempat, Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku Dravida di India Selatan. Kemudian yang kelima, Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab yaitu Yaman dan Oman didominasi oleh ras Negroid. Dan Asia Kecil atau Asia Barat di Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Bahasa di benua Asia. Jadi, penduduk di benua Asia menggunakan beragam bahasa. Bahasa di Asia dikelompokkan menjadi 20 rumpun bahasa, seperti Indo-Eropa, Melayu, Semit, dan Sino-Tibet. Kebanyakan negara di benua Asia memiliki banyak bahasa. Jadi di setiap masing-masing negaranya itu, salah satu contohnya yaitu Indonesia yang memiliki 600 bahasa asli atau daerah, dan Filipina yang memiliki 100 bahasa asli atau daerah. Lanjut, agama. Jadi Asia merupakan tempat lahir agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoism, Islam, Kristen, Buddha, dan Yahudi. Agama tersebut kemudian menyebar di wilayah Asia dan dunia. Kita lanjut, jadi Asia yang kaya akan keanekaragaman kondisi lingkungan dan budayanya, maka di benua Asia ini mendorong heterogenitas atau berbagai macam mata pencarian penduduknya. Kelompok yang masih nomaden misalnya di Jazirah Arab, Iran, dan Afghanistan. Jadi mereka mencari pekerjaan mereka atau mata pencariannya tergantung berbeda-pindah wilayah. Kemudian Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki kegiatan pertanian yang intensif. Kemudian sektor industri berkembang di Taiwan, Jepang, Tiongkok, Singapura, dan Korea Selatan. Kemudian sektor pertambangan yang bertumpu pada minyak bumi, terutama di wilayah Asia Barat. Terima kasih, sekian dinamika kependudukan benua Asia. Jika kalian ada pertanyaan, silakan catat di kolom komentar atau kalian dapat berikan saat diskusi nanti melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.